Selamat pagi guru dan siswa-siswi sekalian. Saya bersyukur pada pagi ini kita dapat bersama-sama beribadah meskipun secara online. Ibadah ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Seteduh selesai. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan Tuhan kita, memberi kemuliaan bagi Allah kita. Kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari yang pertama pada minggu ini kami dapat datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk memulai kegiatan belajar mengajar kami dengan beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau datang memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Pimpin ibadah kami Tuhan, tolong setiap kami. Engkau tolong hamba-Mu yang kami mendengar firman Tuhan. Kau pakai beliau Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala yang kami lakukan Tuhan berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga selesai dalam tangan-Mu. Dan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau memberikan segala pujian dan kemuliaan dan meninggikan nama Tuhan kita. Kita angkat sebuah pujian yang berjudul Lebih Dalam Ku Menyembah. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakan kehidupanku.
Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita. Kita angkat sebuah pujian yang berjudul Seperti Rusa. Kita akan nyanyi lagu ini dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku.
bahasa Inggris. As the deer. As the deer panted for the water, so my soul long after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship. Katakan, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu siswa-siswi semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita bersatu hati berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh memiliki kesempatan setiap minggu untuk beribadah. Kami boleh memuji Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami juga bersyukur kalau pagi ini kami punya satu kesempatan yang baik, yang indah ketika kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu inilah penuntun bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada setiap kami. Mampukan kami yang lemah dan terbatas untuk bisa memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu siswa-siswi semua, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Injil Yohanes. Kalau kita melihat Injil Yohanes ini, maka kita akan melihat bahwa Injil ini cukup unik. Karena ada begitu banyak catatan di dalam Injil Yohanes yang berbeda dengan 3 Injil lainnya. Matius, Markus, dan Lukas. Nah, salah satu keunikan Injil Yohanes ini adalah kita bisa menemukan adanya satu bagian yang menunjukkan 7 pernyataan Tuhan Yesus yang menunjukkan tentang siapa dirinya. Dan 7 pernyataan Yesus tentang siapa dirinya ini tidak tercatat di dalam bagian Injil yang lainnya. Senin lalu kita sudah sama-sama membahas, merenungkan tentang pernyataan Yesus yang pertama, yaitu akulah roti hidup. Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang pernyataan Tuhan Yesus yang kedua, yang mengatakan bahwa akulah terang dunia. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat ke-12 berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu siswa-siswi semua, sebelum kita membahas tentang apa arti pernyataan Tuhan Yesus ini, saya ingin mengajak kita melihat sedikit kondisi situasi pada waktu Tuhan Yesus mengungkapkan pernyataan ini. Waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, Yesus sedang ada di bait Allah. Yesus sedang mengajar di bait Allah. Dan waktu itu bertepatan dengan satu perayaan bangsa Yahudi yang bernama Hari Sukkot atau Tabernakel. Nah, itu satu momen yang diperingati oleh bangsa Yahudi yang menjadi satu perayaan yang diadakan sebagai penghormatan kepada Tuhan yang sudah memimpin umat Israel di dalam pengembaraan mereka di padang gurun selama 40 tahun ketika mereka berhasil
keluar dari perbudakan tanah Mesir setelah mereka diperbudak ratusan tahun lamanya. Di dalam satu catatan yang ada dituliskan seperti ini. Di dalam perayaan Sukot, tidak satu pun di pelataran Yerusalem yang tidak menyalakan lampu, cahaya lampu menoreh. Semuanya menyalakan cahaya lampu untuk merayakan festival ini. Jadi di malam perayaan hari Sukot itu akan dinyalakan dua lampu emas di sisi tempat persembahan korban bakaran, dan cahaya lampu itu memancarkan sinar di atas halaman bait suci. Kalau kita lihat catatan tadi dikatakan yang lain yang datang pun menyalakan cahaya mereka masing-masing. Jadi kita bisa melihat situasi saat itu begitu bercahaya, begitu terang sekali di kondisi pada waktu itu. Jadi mungkin bayangannya adalah wilayah itu, bait suci itu terang sekali, sedangkan wilayah-wilayah lain mungkin tidak seterang, tidak sepenuh cahaya di bait suci itu. Nah, saat itu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah momen perayaan Sukot itu. Di tengah sukacita kegembiraan perayaan Sukot, hari Sukot itu beserta dengan lampu-lampu yang menerangi semua pelataran bait Allah, Yesus mengatakan kepada banyak orang yang hadir di situ, "Akulah terang dunia." Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia" di momen itu. Tapi Yesus mau menunjukkan satu perbandingan. Yesus adalah terang bagi dunia. Bukan hanya seperti lampu emas yang menyala di bait Allah yang hanya menerangi wilayah yang kecil, hanya menerangi wilayah bait Allah itu. Tetapi terang yang Tuhan Yesus pancarkan adalah bagi dunia. Nah, apa sih lebih dalam maksud Tuhan Yesus ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia" di sini? Bapak Ibu siswa-siswi semua, setiap kita pasti pernah mengalami pemadaman listrik di rumah kita masing-masing. Ketika pemadaman listrik terjadi, lampu-lampu yang ada di rumah kita pasti akan padam, tidak bisa memancarkan cahaya. Seperti ini. Tidak hanya itu, ada begitu banyak alat rumah tangga yang membutuhkan listrik tidak bisa digunakan. Kita pun mungkin bingung, apa yang harus aku buat? Panas, tidak ada cahaya, nggak tahu harus berbuat apa. Bagi saya pribadi, selama keadaannya itu masih siang, masih ada cahaya yang bisa saya lihat, itu bukan sesuatu yang terlalu bermasalah. Tetapi yang sangat saya tidak sukai adalah ketika pemadaman listrik itu terjadi pada waktu malam. Begitu listrik padam, lampu-lampu tidak bisa memancarkan cahaya sama sekali, gelap total, tidak kelihatan apapun sama sekali. Nah, adakah kalian, Bapak Ibu, siswa-siswi semua yang menyukai keadaan yang seperti itu? Atau sama seperti saya yang tidak suka? Biasa karena saya tidak suka, saya seringkali pergi keluar rumah, naik motor, keluar rumah, jalan-jalan. Adakah yang menyukai keadaan gelap seperti itu? Di dalam keadaan gelap seperti itu, apa yang kita lakukan pertama kali? Apakah kita akan ke dapur masak? Atau apakah kita akan mandi? Atau kita bersih-bersih rumah dan yang lainnya? Tentu kita tidak akan melakukan hal-hal seperti itu karena cahaya saja tidak ada. Kita kehilangan hal yang paling penting pada waktu itu, cahaya yang menerangi wilayah yang gelap itu. Saat itu hal pertama yang pasti akan kita lakukan adalah kita mencari sumber cahaya, atau membuat atau mengambil sesuatu yang bisa akhirnya menimbulkan cahaya di tengah kegelapan itu. Kalau waktu saya kecil biasanya langsung nyalain korek api, ambil lilin. Atau di zaman Alkitab dikatakan pakai pelita di dalam kegelapan. Kalau di zaman sekarang tinggal ambil senter atau lampu emergency, atau bahkan tinggal bawa HP kita aja, nyalakan lampu yang ada di HP kita. Tujuannya apa? Supaya ada cahaya di tengah kegelapan itu. Bapak Ibu siswa-siswi semua, penggambaran tentang keadaan ini, keadaan kegelapan yang kemudian akhirnya ada cahaya yang menerangi kegelapan itu. Inilah penggambaran yang Tuhan Yesus ingin nyatakan ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Kata terang dunia yang Tuhan Yesus pakai di sini punya arti tentang sebuah terang yang bersinar dengan kuat,
yang mengamankan dan melindungi umat manusia yang ada di dunia. Bapak Ibu siswa-siswi semua, secara nggak langsung di sini Tuhan Yesus itu sedang berkata bahwa manusia sedang berada di dalam sebuah posisi di mana hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan, berjalan di dalam kegelapan. Dan penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah dosa. Dosa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Manusia yang hidup di dalam kegelapan ini digambarkan bahwa hidupnya begitu jauh dari Allah. Hidupnya itu melakukan hal-hal yang jahat, yang menyakiti hati Allah, yang bertentangan dengan Allah, yang tidak Allah inginkan. Dan penyebabnya adalah dosa. Dan di dalam Alkitab kita ditunjukkan bahwa akhir hidup manusia yang ada di dalam kegelapan dosa itu adalah kebinasaan. Suatu saat nanti, setiap manusia yang berdosa akan menanggung akibat atas dosa yang ia lakukan. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu siswa-siswi semuanya, karena Allah itu begitu mengasihi kita. Ia datang ke dunia menyatakan dirinya di tengah dunia melalui sosok Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus. Dan Yesus menjadi terang dunia di tengah kegelapan dosa dunia. Sebagai terang dunia, Yesus menjadi jawaban atas permasalahan terbesar yang ada di dalam kehidupan manusia. Permasalahan terbesar dalam kehidupan manusia bukan masalah belajar mengajar di sekolah, bukan masalah ekonomi, keluarga, tetapi masalah dosa. Jawaban terbesar atas masalah yang ada di dunia dinyatakan melalui Yesus yang adalah terang dunia itu. Ia memberikan pengharapan bagi manusia yang hidup di dalam kegelapan dosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus sang terang dunia itu, yang mendapatkan pengampunan dosa dan jaminan keselamatan, hidup yang kekal ketika kita meninggalkan dunia ini. Yesus memberikan jaminan keamanan bagi manusia berdosa dan melindungi manusia berdosa dari hukuman dosa itu. Bapak Ibu siswa-siswi semua, kita bersyukur kalau dua ucapan pertama Tuhan Yesus mengenai siapa dirinya, akulah roti hidup dan akulah terang dunia, menjadi jawaban atas kebutuhan manusia yang paling penting. Akulah roti hidup menunjukkan bahwa selain kebutuhan fisik ada kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual yang hanya bisa dipenuhi, dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Dan hal ini tentang akulah terang dunia mengingatkan kita bahwa adanya satu kebutuhan di dalam kehidupan manusia. Bukan hanya kesembuhan dari sakit penyakit, hal-hal yang berbau fisik, jasmani, tetapi kesembuhan, kebebasan dari kegelapan dosa, kebutaan spiritual akibat dosa yang ada. Bapak Ibu siswa-siswi semua, ketika Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai terang dunia itu, bagaimana semestinya respon kita? Yang pertama, respon yang harus kita tunjukkan adalah kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita tahu hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa mendapatkan jaminan keselamatan, pembebasan dari kegelapan dosa yang menguasai kita. Dunia boleh tetap berdosa, tapi Tuhan akan menuntun kita di dalam kegelapan dosa. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus sang terang dunia itu. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita buka hati kita, serahkan hidup kita untuk percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sang terang dunia itu. Respon yang kedua adalah ketika kita sudah menerima terang dunia itu di dalam hidup kita. Jangan lagi kita hidup di dalam kegelapan dosa, tetapi hiduplah sebagai anak-anak terang sebagaimana status yang kita terima, yang sudah mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu siswa-siswi semua, ada seorang tunawisma di Amerika Serikat yang bernama John Kovacs. John Kovacs ini bersama dengan beberapa teman lainnya selama 16 tahun tinggal dan menjadi penghuni sebuah terowongan bawah tanah bekas rel kereta api yang sudah tidak dipakai lagi.
Selama 16 tahun, John menghabiskan hidupnya dengan tinggal di dalam kegelapan. Sirkulasi udara tidak baik, cahaya itu begitu sedikit. Bukan satu tempat yang nyaman. Pada suatu waktu, sebuah perusahaan transportasi swasta berniat membeli kembali terowongan itu dan akan menggunakan kembali terowongan itu sebagai akses transportasi. Keadaan ini membuat John dan beberapa temannya mau tidak mau harus meninggalkan terowongan yang gelap yang sudah menjadi tempat tinggalnya selama 16 tahun. Tapi di momen yang bersamaan itu, sebuah majalah mengatakan bahwa John Kovacs terpilih menjadi orang pertama untuk sebuah program yang diadakan pemerintah untuk mengubah tunawisma menjadi penghuni rumah tetap. Setelah menghabiskan 16 tahun hidupnya di dalam terowongan bawah tanah yang gelap, John akhirnya meninggalkan kehidupannya yang lama itu. Dan akhirnya John tinggal di sebuah rumah yang sangat layak. Tidak ada lagi kegelapan, tetapi di sebuah rumah yang membuatnya bisa merasakan cahaya di sekelilingnya dan udara yang lebih baik lagi. Setelah tinggal di tempat itu, John dalam sebuah wawancara yang dilakukan, John berkata seperti ini. Keadaan di sini terasa jauh lebih baik. Saya tidak akan merindukan kehidupan saya yang lama. Saya tidak akan kembali lagi ke sana. Saya tidak akan merindukan kehidupan lama saya. Saya tidak akan kembali lagi ke sana. Bapak Ibu, siswa-siswi semua, prinsip inilah yang harusnya kita miliki sebagai seseorang yang sudah menerima Yesus Sang Terang Hidup, yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan, dibebaskan dari kegelapan dosa. Tuhan sendiri yang membawa kita untuk meninggalkan kegelapan dosa, untuk tinggal di dalam terang Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dunia tetap berdosa, tetapi Yesus Sang Terang dunia itu akan menuntun kita di dalam menjalani kehidupan di tengah dunia yang berdosa. Maka dari itu, jangan lagi kita hidup terus-terusan di dalam dosa. Tapi bukan hanya itu saja. Terang yang sudah kita dapatkan juga harusnya kita pancarkan, kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain pun ketika melihat hidup kita bisa mengenal Yesus Sang Terang dunia itu. Kiranya ini boleh menjadi pengingat dan boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Engkau terang dunia datang ke tengah dunia yang penuh kegelapan dosa ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, dan biarlah kami boleh mengimaninya dengan sungguh-sungguh percaya dan menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kami selain Engkau. Dan biarlah ini juga menjadi pengingat bagi kami untuk hidup memancarkan terang Tuhan yang sudah Engkau nyatakan lebih dulu bagi setiap kami. Makasih Tuhan untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita angkat sebuah pujian, bersyukur Bapa. Banyak hal yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Rancangannya indah dalam hidup kita. Kita bersyukur kasih setiap hari. Mari katakan, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Untuk penutup, kami minta Pak Sato memimpin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang ibadah yang telah kami laksanakan bersama. Setiap pujian kami sudah kami lantunkan kepada Tuhan. Terlebih kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini hingga siang nanti. Biarlah kuasa dan anugerah Tuhan bersama-sama dengan kami, mendahului setiap kegiatan kami, agar apa yang kami buat, apa yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah kami pada hari ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom.